Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Ulfahida dari Teknik Biomedis Universitas Airlangga angkatan 2019. Di sini saya dengan NIM 081911733048 akan menjelaskan tentang peripheral PC dan bahasa pemrograman. Yang pertama, peripheral PC. Peripheral merupakan perangkat keras tambahan yang dihubungkan ke perangkat komputer dengan bantuan kabel ataupun nirkabel atau Wi-Fi. Fungsi peripheral ini yakni untuk membantu komputer menjalankan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh hardware bawaan yang sudah tersedia dalam komputer. Dengan kata lain, komputer bisa melakukan hal baru ketika ada perangkat peripheral dulu. Peripheral terbagi menjadi dua, yaitu utama dan tambahan. Yang pertama, main peripheral bisa diartikan peralatan yang harus tersedia dalam pengoperasian unit komputer. Contohnya adalah monitor, keyboard, mouse. Tanpa monitor, komputer bisa hidup tapi tidak bisa kita pakai, sehingga ketidaktersediaan peripheral utama ini akan menggagalkan sistem komputer bekerja. Yang kedua yaitu peripheral tambahan. Jika main peripheral merupakan perangkat utama komputer, maka peripheral tambahan bisa diartikan peralatan yang tidak harus ada dalam sebuah komputer karena tidak mempengaruhi kinerja inti komputer, tetapi perangkat ini diperlukan pada job tertentu. Contohnya printer, scanner, dan lain-lainnya. Perangkat peripheral komputer berdasarkan fungsi dan cara kerjanya dibagi menjadi tiga, yaitu perangkat peripheral input, proses, dan output. Yang pertama, input merupakan semua komponen yang mampu memberikan masukan baik data berupa sinyal, visual, atau maintenance, atau berupa masukan lainnya yang akan diproses oleh CPU dan RAM sehingga menghasilkan sebuah informasi yang berguna untuk user. Yang kedua, perangkat peripheral proses, yaitu perangkat komputer yang bertugas memproses dan mengolah inputan data yang dilakukan brainware atau pengguna agar bisa menjadi sebuah informasi yang akan diteruskan ke perangkat output sehingga informasi tersebut bisa bermanfaat dan diterima oleh pengguna. Yang ketiga, perangkat peripheral output, yaitu merupakan perangkat komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan dari inputan yang dilakukan oleh pengguna. Perangkat ini menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya melalui berbagai bentuk, baik berupa tampilan grafis, suara, ataupun hard copy. Yang pertama, perangkat peripheral input, yaitu ada keyboard. Keyboard merupakan perangkat peripheral komputer yang berfungsi untuk memasukkan karakter berupa huruf, angka, atau simbol, atau sesuai tas yang tersedia dalam perangkatnya. Keyboard ini sebagai media bagi user untuk melakukan perintah dan instruksi kepada komputer. Yang kedua, mouse merupakan perangkat peripheral inputan yang berfungsi untuk melakukan instruksi atau perintah kepada komputer melalui kursor yang tersedia di dalam sistem operasi. Tidak semua perangkat komputer bisa memberikan instruksi melalui kursor. Bagi sistem operasi yang berbasis CLI atau Command Line Interface, fungsi mouse tidak dapat berjalan karena sistem operasi tersebut tidak menyediakan program kursor untuk melakukan berbagai instruksi, melainkan hanya menggunakan keyboard. Yang ketiga, mikrofon. Fungsi mic adalah untuk merekam atau memasukkan data berupa suara yang akan ditransmit di dalam memori komputer atau langsung dikirim sebagai media komunikasi. Selanjutnya ada webcam yang berfungsi untuk mengambil data berupa rekaman gambar atau video untuk ditransfer langsung ke internet. Biasanya seperti sekarang ini kita menggunakan webcam untuk melakukan video conference seperti pada Zoom ataupun video call melalui PC. Lalu scanner.
Fungsinya untuk menginput file yang berbentuk hard copy menjadi soft copy yang hasilnya akan ditampilkan di komputer dan disimpan di dalam memori komputer. Yang kedua, perangkat peripheral process. Terdiri atas CPU, yaitu Central Processing Unit atau prosesor. Merupakan komponen paling utama dalam sistem komputer, di mana perangkat ini akan memproses semua instruksi yang dilakukan oleh pengguna berupa data untuk diolah menjadi sebuah informasi yang berguna. Komponen ini sering disebut otaknya komputer karena cepat dan lambatnya pemrosesan komputer tergantung jenis prosesor yang digunakan. Maka semakin bagus prosesor, maka semakin bagus kecepatan pemrosesan yang dihasilkan oleh komputer tersebut. Lalu ada RAM, Random Access Memory, yaitu merupakan perangkat komputer yang berfungsi untuk menyimpan dan membaca data sementara. Memori ini berfungsi menyimpan data berupa instruksi atau program yang sudah diproses oleh CPU. Data yang tersimpan pada RAM ini akan hilang ketika komputer dimatikan atau tidak ada sumber daya listrik dalam komputer tersebut. Lalu CMOS, yaitu merupakan sebuah baterai kecil yang terletak di motherboard. Komponen kecil ini berfungsi untuk menyimpan settingan BIOS atau Basic Input Output System, yaitu sebuah sistem komputer untuk mengendalikan perangkat keras agar bisa terintegrasi dengan sistem operasi komputer. Lalu ada HDD atau Hard Disk Drive, lalu ada dan SSD, yaitu Solid State Drive. Merupakan perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Perangkat ini mampu menyimpan berbagai data berupa file, baik itu file dokumen, foto, visual, atau program. Selanjutnya, video card atau VGA, Video Graphic Array, merupakan perangkat peripheral utama yang berfungsi untuk memproses data visual berupa tampilan atau interface komputer. Perangkat ini bertanggung jawab untuk menampilkan layar komputer di monitor ataupun proyektor. Bagus tidaknya visual interface komputer tergantung bagus tidaknya VGA yang digunakan. Selanjutnya, yang ketiga, perangkat peripheral output, yaitu yang pertama monitor, merupakan perangkat output yang berfungsi untuk menampilkan grafis komputer, menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Yang kedua yaitu proyektor, yaitu berfungsi untuk menampilkan grafis komputer. Hanya saja proyektor menggunakan alat optik yang memiliki cahaya. Mekanismenya, perangkat ini menampilkan gambar, video, maupun data-data lainnya dari komputer atau laptop ke sebuah layar atau objek datar dengan pancaran cahaya yang dihasilkan dari optik dan panel yang ada di dalam perangkat tersebut. Selanjutnya ada printer, merupakan alat keluaran komputer yang berfungsi untuk mencetak hard copy, baik berupa dokumen, foto, ataupun stiker. Alat ini menggunakan tinta dan cartridge untuk mencetak hard copy. Lalu ada speaker, fungsinya untuk menampilkan data atau informasi berupa suara dengan tingkat kemiripan tinggi sesuai suara input atau mengeluarkan suara yang sudah diatur efeknya pada software pengolahan suara. Lalu yang terakhir ada headset, merupakan perangkat keras komputer yang memiliki fungsi yang sama seperti speaker, yaitu untuk mengeluarkan suara berasal dari hasil pemrosesan dari sinyal elektrik ke frekuensi audio. Hanya saja headset ini memiliki kelebihan secara fleksibilitas, serta terdapat mikrofon di dalamnya. Lalu, bahasan selanjutnya yaitu mengenai bahasa pemrograman desktop dan web. Selanjutnya, pemrograman desktop dan web. Pemrograman desktop dan web adalah sama, hanya saja dalam media menjalankannya berbeda. Jika dalam pemrograman desktop, aplikasi dapat dijalankan secara langsung dengan komputer. Namun, jika pemrograman web harus menggunakan browser untuk mengeksekusinya. Biasanya program web itu adalah aplikasi yang dijalankan dengan online. Namun juga ada yang bisa kita jalankan dengan offline dengan cara
berbagai platform mulai dari PC sampai perangkat mobile. Bahasa pemrograman ini awalnya dikembangkan The Green Project pada tahun 1991 oleh Sun Microsystems yang kemudian dilepas pada Oracle. Nama Java sendiri dipilih karena salah satu pendiri Java, James Gosling, sangat menyukai kopi murni yang langsung digiling dari mesin giling atau kopi tubruk, di mana kopi ini berasal dari Pulau Jawa di Indonesia. Java menjadi salah satu bahasa pemrograman terpopuler bukan karena tanpa alasan. Bahasa pemrograman ini memiliki kelebihan seperti bisa berjalan di sistem operasi yang berbeda-beda. Kemudian bahasa pemrograman ini termasuk dalam pemrograman OOP, yaitu pemrograman orientasi objek, sehingga programmer lebih mudah dalam menyusun program menggunakan bahasa ini. Dan saat ini smartphone Android banyak menggunakan aplikasi Java. Selanjutnya bahasa pemrograman C, dibuat pada tahun 1972 oleh Dennis Ridge untuk sistem operasi Unix di Bell Telephone Laboratories. Meskipun C dibuat untuk memprogram sistem dan jaringan komputer, namun bahasa ini juga sering digunakan dalam mengembangkan software aplikasi. C juga banyak dipakai oleh berbagai jenis platform, sistem operasi, dan arsitektur komputer. Bahkan terdapat beberapa compiler yang sangat populer telah tersedia. C secara luar biasa mempengaruhi bahasa populer lainnya, terutama C++ yang merupakan ekstensi dari C. Lalu bahasa pemrograman Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sangat powerful dan mudah dipelajari. Python memiliki struktur data tingkat tinggi yang efisien dan sederhana, tapi efektif untuk penerapan pemrograman berorientasi objek. Python memiliki sintaks dan tipe data dinamis dan yang elegan, hingga membuatnya menjadi bahasa pemrograman yang ideal untuk scripting dan pengembangan aplikasi di berbagai bidang dan platform sistem operasi. Interpreter Python sangat mudah ditambahkan dengan fungsi baru dan tipe data yang diimplementasikan dengan C atau C++ atau bahasa pemrograman lain yang dapat dipanggil menggunakan C. Lalu bahasa pemrograman web, ada CSS atau HTML. CSS atau Cascading Style Sheet atau HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, merupakan bahasa pemrograman untuk membangun aplikasi website dari sisi klien atau front end. HTML merupakan bahasa fondasi untuk terbentuknya tampilan sebuah website, di mana CSS berfungsi sebagai pemberi tampilan pada layout website. PHP atau merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor, dikembangkan pada tahun 1994 dan banyak website besar seperti Facebook dan Wikipedia yang menggunakan PHP. PHP sendiri tidak memerlukan compiler dalam penggunaannya. PHP juga didukung oleh banyak sekali web server seperti Apache dengan sistem konfigurasi yang mudah. Selain itu, PHP juga memiliki framework yang dapat membantu developer dalam mengembangkan aplikasi dengan lebih mudah dan cepat. Contohnya, framework Laravel dan Kotlin. Lalu ada yang terakhir, ada JavaScript. JavaScript di dalam pemrograman web yang berfungsi untuk mengatur dan memberikan berbagai macam interaksi pada website Anda. Jika sudah mempelajari JavaScript dengan baik, alangkah baiknya jika mencoba untuk belajar framework JavaScript. Ketika mulai memahami dan dapat membuat sendiri tampilan website sederhana bersifat statis, coba untuk membuat website secara dinamis. Sekian dari saya, apabila terdapat kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.